Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Udah siang nih teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya. Tetap semangat. Jangan lupa yel-yel kita untuk acara Rocks from Seabed. Nah, kali ini kita ada di Sungai Lok Ulo ya, Pak Iya, Wawan ya. betul. Kita di Sungai Lok Ulo. Nah, ini hamparan batu semua. Masya Allah. Dari teman-teman punya peragaan batu seperti ini yang batuan beku, sedimen, dan metamorf. Nah, kali ini kita akan mencari batu-batuan dan akan membedakan jenis batuan tersebut, termasuk jenis batuan beku atau sedimen atau metamorf. Langsung aja kita ke Pak Wawan. Oke, selamat siang teman-teman, adik-adik semuanya. Nah, gini, kalau adik-adik lihat di peraga batuannya itu kan sudah ada batuan beku, sedimen, dan metamorf. Nah, menjadi pertanyaan adalah batuan beku itu yang bagaimana, batuan sedimen yang bagaimana, dan batuan metamorf yang bagaimana, Pak? Gitu kan? Bedanya bagaimana? Kalau kita lihat di sini kan itu batu semua. Batu semua, pusing nih Pak nih. Pusing gitu kan. Seperti gini adik-adik. Jadi batuan itu seperti kita manusia, namanya sangat banyak. Oke. Tapi nanti bisa digeneralisasikan, bisa diumumkan dulu. Seperti kita, ada orang Indonesia, ada orang Eropa, gitu kan, betul. ada orang Asia, seperti itu. Ada pengelompokannya. Nah, kita kelompokkan batuan jadi batuan beku, sedimen, dan metamorf. Nah, kita lihat pertama adalah batuan beku dulu ya. Batuan beku. Oke, ini ada batuan beku. Nah, ini ada lihat. Batuan beku itu batuan apa sih? Batuan yang terbentuk dari proses pembekuan magma ataupun lava. Jadi kata kuncinya adalah pembekuan. Sumbernya dari apa? Magma atau lava. Nah, bedanya bagaimana cara membedakannya? Gini. Kalau batuan beku, ya, batuan beku itu ada mineralnya di sini. Ini ya, ini mineralnya. Kita lihat, letaknya beraturan atau tidak? Tidak kan? Dia kayak acak gitu ya. Nah, itulah batuan beku. Letak mineralnya tumpang tindih. Ya, tumpang tindih, interlocking kalau bahasanya. Saling mengunci. Ya. Nah, ini yang batuan beku. Mineralnya tumpang tindih. Semua batuan beku seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah tadi kata kuncinya kedua adalah magma atau lava. Nah, kalau yang magma pembekuannya lambat karena di dalam bumi, sehingga apa? Mineralnya kelihatan dengan mata langsung ini. Ya, tapi kalau yang lava ada mineralnya, tetapi mineralnya tidak kelihatan dengan mata langsung. Ini. Ya, ini dari lava. Hanya bisa lihat lewat mikroskop. Betul. Mikroskop. Ya? Jadi seperti itu. Cara membedakannya apa? Kita lihat mineralnya seperti ini. Kalau mineralnya kelihatan tumpang tindih atau interlocking saling mengunci, itu adalah batuan beku. Berarti Ya. ini masih dalam magma ya Pak? Ya. Nah, kalau yang ini kita sebut namanya ini yang hitam ini hornblende ya. Yang hitam ini mineral hornblende, warnanya hitam, Warnanya ya. hitam. Lebih kotak seperti ini gitu ya. Kemudian di sini ada plagioclase dan sebagainya. Itu pada batuan ini namanya batuan andesit ya. Kalau ini Andesit, teman-teman bisa lihat nih, Ya. seperti ini. andesit ya. Nah, ini juga nih mineralnya Ya, hitam-hitam nih. hitam-hitam itu. Coba dilihat ya. Nah, Ini batu seperti ini ya. Ini hitam-hitam ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini dasit. Dasit. Ya. Ini dasit di sini ada ya. Ya nih. Nah, mineralnya Ini putih dasit. ya Pak? Putih ya. Nah, putih. Dan kemudian yang ini yang dari lava. Dari lava karena mineralnya nggak kelihatan. Coba lihat di sini ada namanya basal. Nah, ini basal. Cuma karena di sini ada putih-putih, Pak. Nah, ini karena ada mineral-mineral yang ikut ke dalamnya, ke dalam retakan-retakan. Semacam itu. Ini batuan beku. Jadi membedakannya seperti itu. Mineralnya tumpang Tindih mineralnya. atau saling mengunci. Berasal dari magma dan lava. Betul, seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya adalah bagaimana kalau batuan sedimen? Seperti apa? Nah, Batuan sedimen berarti batuan endapan ya Pak? ya, kata Batuan kuncinya Mengendap. endapan. Endapan. Mengendap. Nah, kata kuncinya adalah mengendap. Lalu contohnya apa? Ini kita lihat. Ya. Batuan sedimen adalah proses dari batuan yang terbentuk dari proses pengendapan.
Nah, kalau pengendapan kan berarti dulunya ada bahannya kayak butiran-butiran. Nah, ini adalah butiran-butiran pasir. Kalau saya bilang gini, bisa nah, nih. Jadi nih, jadi butiran ini ya, Pak ya. butiran ini ya, seperti Aha. ini. Kemudian dia mengendap, terus menjadi batu bersamaan, Keras ya? keras, mengeras. Ah. Jadilah ini. Oh, jadi Nah, kalau bisa. ini kita sebut namanya pasir, batunya disebut apa? Batu Batu pasir. pasir. Seperti Oke. itu ya. Jadi ini pasir dan Nah. ini batu pasir. Betul. Nah, kemudian kalau yang ini apa ini gitu kan? Ini adalah namanya konglomerat. Kalau konglomerat yang ini bukan pasir, tapi ini adalah kerikil. Di atasnya pasir itu kerikil, yang lebih Oke. besar-besar. Berarti Ya. kecil-kecil ini. Yang kecil-kecil ini adalah Kerikil-kerikil. yang ini kerikil, yang ini pasir ya. Nah, kalau pasir menjadi batu pasir, yang ini menjadi konglomerat. Bukan menjadi batu kerikil, tapi menjadi batu konglomerat pengendapannya gitu ya. Kerikilnya adalah ukuran butir. Jadi pasir itu ukuran butir pasir, kerikil ukuran butirnya kerikil. Nah, ini ada konglomerat. Tadi bedanya apa? Bedanya kalau konglomerat ininya butirannya lebih bulat ya. iya, butirannya bulat. Kalau yang satunya breksi, di sini lancip seperti Lebih itu. lancip. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah cara bedanya itu ada butiran-butiran. Kemudian kadang-kadang banyak karena pengendapan ada endapan, ada lapisan. Oh. Nih, ada bisa lihat nggak ini? Kayak semacam ada garis-garis ini. Ini adalah proses pengendapan. ngendap Ngendap seperti kue lapis. Oke. Nah, ciri khasnya kadang-kadang dijumpai pengendapan. Nah, kemudian yang ketiga, kadang-kadang juga dijumpai adanya fosil. Ini, Oke. Yang tadi ya, ya ini fosil. Ya ini adalah fosil-fosilnya. Jadi nggak begitu kelihatan yang ini ya. Tapi nanti ada di situ namanya batu gamping nummulites. Contohnya ini. Gamping numur. Nih ya, ini. Nah, yang Ini ada di fosil atas atasnya itu fosil-fosilnya Pak ya. kecil-kecil binatang. Nah, jadi kalau batuan yang sudah mengandung fosil, pasti batuannya mengandung fosil, itu pasti adalah batuan sedimen. Batuan sedimen. Oh, dia Iya. mengendap ya. Iya. Semacam itu ya. Kemudian selanjutnya adalah batuan metamorf. Jadi pertanyaan adalah batuan metamorf. Metamorf itu apa sih gitu kan? Metamorf itu malihan kalau bahasa Indonesianya. Malihan berarti apa sih? Berubah ya. Jadi batuan itu kenapa? Batuan itu terbentuk karena perubahan. Jadi bisa gini. Perubahannya itu karena apa tuh Pak? Ada tekanan atau ada apa? Nah, betul. Jadi ini misalnya ada batu, ya, ada batu. Batunya itu kena tekanan. Kemudian kena panas, kena temperatur panas tinggi. lagi. Sehingga batunya ini kan berubah. Yang tadinya namanya batuan A misalnya, jadi berubah karena kena tekanan, kena panas, berubah menjadi namanya batuan B. Contohnya ini. Bisa minta hasilnya Pak Tri ya. Oke. Contohnya ini ya. Ini ada dua sama-sama batuan yang tadinya Ini marmer Pak. ini marmer, Ini kuarsit. ini kuarsit. Oke. Sama-sama warnanya putih gitu Mineralnya kan. sama, tapi kok namanya beda? Gitu kan. Jadi ini gini. Kalau kita lihat coba apa sih gitu yang Apa yang membedakannya? membedakan? Nah, Boleh saya coba. pegang ya? Oke. Yang ini yang kuarsit, ini komposisi mineralnya adalah silika. Ditetesin HCl nggak ada apa-apa. Ya kan? Oke. Coba kalau yang Nggak ada ini perubahan ya? nggak ada perubahan. Ini saya tetesin HCl. Apa itu? Ada buih. Insyaallah. Karena ini karbonat ya. Jadi cara membedakannya gitu. Berarti ini dulunya apa? Ini dulunya adalah batu gamping. Batu gamping kena tekanan, kena temperatur tinggi. Batu gamping itu batuan sedimen. Tapi dia kena tekanan, kena temperatur tinggi, dia berubah menjadi marmer. Yang berubah menjadi batuan metamorf. Sedangkan kuarsit itu adalah batuan yang dulunya adalah kuarsa. Kuarsa dia kena tekanan, berubah menjadi namanya kuarsit. Nah, ini salah satunya batuan metamorf yang berdasarkan unsur dominannya, unsur mineral dominannya, atau yang terkandung dominannya di dalam apa? Di dalam CaCO3 atau gamping, karbonat, disebut marmer. Kalau yang kandungan utamanya adalah silika, disebut kuarsit. Nah, kemudian ada juga batuan metamorf karena tekanan, dia akan membentuk semacam lapisan, semacam ya, berarti bukan lapisan, semacam lapisan. Contohnya ini. Nih ada 3 contohnya ya. Nih, ya kita lihat. Ini yang biasa kita pakai sehari-hari nih Ini teman-teman. yang biasa dipakai ya. Adik-adik itu ternyata sering pakai ini tapi nggak sadar. Nah, apa ini? Ini salah satu kegunaannya untuk bahan baku isi pensil.
namanya batu filit grafit ya. Nah ini tadi saya bilang apa? Ini asalnya adalah batu lempung ya di laut dalam yang dia kena tekanan sehingga apa? Ini ada apa namanya garis gini, ada garis-garis kecil-kecil ini. Tadi pensil mana ya? Pulpen. Taruh mana lagi? Oke, nggak apa-apa. Oh ini. Ini Pak. Oh iya. Oke, ini jadi adanya seperti lapisan. Ini garis seperti ini. Ini yang dalam istilah batuan metamorf namanya foliasi. Atau sebenarnya ini adalah, kalau tadi batuan beku, mineralnya kan tumpang tindih. Kalau batuan metamorf, mineralnya sejajar atau baris. Contohnya gimana? Contohnya gini adik-adik. Ya, pada waktu adik-adik sedang di sekolah dia, adik-adik kan duduknya macam-macam, ya kan? Ada yang duduk di sana, di sini gitu kan. Kemudian ada Pak Guru, Pak Jajuri ya, Pak Haji memberi tekanan. Ayo pada kumpul gitu kan. Baris. Oh, adik-adik kena tekanan sama Pak Haji, langsung jadi baris. Sama dengan ini. Ini tadinya asalnya batuan yang mecah-mecah gitu, itu yang mineralnya karena kena tekanan jadi baris sehingga seperti kayak lapisan. Ini yang disebut foliasi, pensejajaran mineral. Sama juga ini, kalau ini namanya filit, kalau ini gneiss, kalau yang ini ya ini kan ada garis juga nih. Garisnya tuh kelihatan kan, garis-garis ini adalah sekis mika, gneiss, filit. Seperti itu ya. Jadi cara membedakannya batuan adalah paling gampang kita lihat batuannya itu di dalamnya mineralnya bagaimana. Kalau mineralnya tumpang tindih, batuan beku. Mineralnya sejajar, batuan metamorf. Ada butiran-butiran di dalamnya kecil-kecil, oh batuan sedimen. Ada lapisan, batuan sedimen. Ada fosilnya, batuan sedimen. Seperti itu cara membedakannya ya. Karena biasanya kalau semakin ditekan pada umumnya akan semakin lebih padat. Itu ada proses sulitnya juga nggak tuh Pak pas lagi ngebelah buat batu-batu? Iya, pada umumnya kalau dia tekanan derajatnya sangat tinggi, itu umumnya akan lebih kuat dan dia akan lebih susah dipecah. Oke. Berarti kalau misalnya suhu panas itu juga tekanan, tapi kalau misalnya suhu dingin nih Pak, termasuk tekanan juga nggak Pak? Kalau yang suhunya lebih dingin tidak. Jadi kalau dia tekanannya tinggi kan sebenarnya suhunya juga akan semakin panas. Cuma nanti yang dominannya yang mana? Apakah yang dominannya yang tekanan atau yang temperaturnya? Jadi panasnya itu bisa karena magma yang ada di sampingnya atau tekanannya dari lempeng tektonik, pergerakan buminya itu. Jadi tekanan dari situ Pak ya? Iya. Jadi itu membedakan teman-teman, itu cara membedakan batuan beku, sedimen, dan metamorf. Jadi semua yang ada di sini namanya batu. Iya. Tapi kita harus membedakan juga. Sama kayak kita semua di sini nih. Kita ngumpul semua di sini, kelompoknya adalah manusia. Iya. Tapi namanya beda-beda. Ada Pak Wawan, Pak Haji, Pak Jazuli, dan Pak Tri. Iya. Nah, sama batu-batuan juga seperti itu. Jadi ada nama-namanya. Oke, Masya Allah. Jadi terima kasih banyak nih Pak Wawan nih sudah memberikan informasi terkait jenis batuan. Jadi anak-anak juga nih teman-teman di SDM 4 tidak perlu bingung lagi nih. Bisa menyaksikan lagi videonya, bisa diulang-ulang. Teman-teman bisa mengetahui mana yang beku, mana yang sedimen, mana yang metamorf. Jadi lebih gampangnya, beku ini prosesnya dari magma dan lava. Ya, betul. Kemudian sedimen ini adalah endapan ya Pak ya. Kemudian ada proses tekanan, metamorf. Kali ini materi jenis batuan beku, sedimen, dan metamorf cukup sekian teman-teman SD 4 Biofuel dan Geothermal. Tetap semangat. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya terkait di Bukit Sipako untuk lebih detail lagi jenis batuan metamorf juga, dan di Gunung Sipako Bukit Sipako itu lebih ke batu filit. Batu filit yang biasa teman-teman gunakan untuk menulis pensil. Warnanya sama banget. Ini jadi teman-teman tahu asal usul isi dari pensil tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.